Private Bodyguard episode 1 mengisahkan tentang Feli yang merupakan gadis dari panti asuhan kasih ibu. Di setiap pagi, dia selalu membantu Bu Ida yang merupakan pengurus panti tersebut untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, membangunkan anak panti, menjemur baju, dan yang lainnya. Sementara di siang hari, dia harus bekerja paruh waktu sebagai waiters di sebuah restoran yang dikelola oleh wanita bernama Bu Ari. Meski Feli sering datang terlambat, tetapi Bu Ari yang terkenal tegas dan disiplin itu tetap memperkerjakan gadis cantik tersebut di restorannya. Saat bekerja, dia selalu didatangi oleh Pak Johan yang merupakan pria setengah tua yang kaya raya dan dia selalu mempertanyakan tentang penampilannya pada Feli. Merasa aneh dengan kebiasaan bapak-bapak itu, Feli pun mempertanyakan terkait hal tersebut. Dan dengan senang hati, Pak Johan memberitahu Feli bahwa semenjak istrinya meninggal, tidak ada lagi orang yang bisa ia tanyakan tentang penampilannya. Karena keempat anaknya tak mau ambil pusing sebab mereka adalah laki-laki semua. Singkat waktu, tiba-tiba beberapa anak-anak panti datang ke sana untuk memberi kejutan pada Feli yang hari itu memang sedang berulang tahun. Mendengar suara keributan, Bu Ari sangat marah dan menegur Feli karena sudah sering membuat masalah di restorannya termasuk dengan kehadiran anak-anak panti ini. Pak Johan kemudian menghampiri mereka dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Feli yang hal itu membuat Bu Ari tercengang dan memutuskan untuk berpura-pura bahwa marahnya barusan hanya sebagai kejutan untuk Feli saja. Malam harinya, Pak Johan mengantar Feli dan anak-anak yang lain untuk pulang ke panti asuhan yang disambut oleh Bu Ida. Bu Ida pun berterima kasih pada pria kaya itu karena sudah mengantar anak-anak pantinya untuk pulang. Di kamarnya, Feli dihadiahkan Bu Ida berupa jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang sangat indah. Kemudian gadis cantik itu berkeluh kesah padanya bahwa di ulang tahunnya ini dia mulai tersadar bahwa selama ini dia sudah banyak merepotkannya. Karena dulu dia selalu menolak untuk diadopsi karena berharap kedua orang tuanya akan datang untuk menjemputnya. Namun, kini ia harus berpikir realistis dan harus menerima jika ada orang yang mau untuk mengadopsinya. Keesokan paginya saat membersihkan kamar mandi, Feli yang memang takut akan gelap itu histeris apabila lampu di sana tiba-tiba padam. Untungnya Bu Ida dengan sigap menolongnya dan memberikan segelas teh hangat untuk menenangkannya. Tak lama, Feli mendapat sebuah pesan yang memberinya kabar bahwa dia telah diterima beasiswa untuk bersekolah di Budi Dharma yang dimana sekolah tersebut merupakan yang paling favorit di sana. Feli pun senang mendapat kabar bahagia itu, apalagi Chloe, sahabat akrab Feli sewaktu kecil yang telah diadopsi oleh seseorang itu juga bersekolah di sana. Hari pertama sekolah, Feli langsung diperlihatkan oleh tingkah seorang cowok tampan bernama Raga bersama adik-adiknya di tempat parkir dengan memperlakukan Hema yang merupakan ketua OSIS dengan seenaknya sendiri hanya karena ditegur masalah tempat parkir. Melihat kejadian itu, Feli berusaha menolong dan membantu Hema dengan balik mengerjai Raga dengan merampas kunci mobilnya lalu melemparnya yang hal itu mengenai mobil cowok sombong itu. Melihat Raga akan marah, Feli pun bergegas membawa Hema untuk pergi dari sana, tetapi tanpa ia sadari liontinnya terjatuh. Di depan ruang kelas, Feli dan Hema saling berkenalan satu sama lain. Sementara Chloe yang mengetahui bahwa sahabat masa kecilnya itu juga bersekolah di tempat yang sama dengannya, justru tampak ketakutan dan berusaha untuk menghindar. Singkat waktu, guru memperkenalkan Feli sebagai murid baru dan ternyata dia harus satu kelas dengan Raga dan ketiga adiknya serta Chloe yang pura-pura tak ingat dengan dirinya. Feli kemudian diajak berkenalan oleh Sania dan Alin. Saat jam istirahat, Sania dan Alin yang melihat kejadian Feli dan Raga tadi pagi, mencoba memberinya saran agar jauh-jauh dan tak mencari masalah dengan Raga dan ketiga adiknya itu. Keduanya pun menceritakan tentang mereka berempat yang mendapatkan julukan Four Prince karena ketampanan mereka yang membuat semua gadis tergila-gila, apalagi ayahnya merupakan donatur tetap di sekolah ini. Sania dan Alin juga memberitahu Feli bagaimana karakter Raga yang merupakan influencer otomotif paling terkenal. Kedua, karakter Jordan yang paling pendiam dan suka akan musik. Kemudian Helga seorang gamers dan yang terakhir Naviro yang paling menghargai para fansnya.
Tiba-tiba Feli menyadari bahwa liontin pemberian orang tuanya sudah tak ada lagi di lehernya. Sambil panik dia lantas bergegas menuju ke tempat parkir untuk mencarinya, namun sia-sia. Karena benda yang paling ia jaga itu telah hilang. Feli, Sania dan Alin lalu memutuskan untuk pergi ke kantin guna mengisi perut kosong mereka. Tetapi setibanya di sana, Feli malah dikerjai habis-habisan oleh Raga dan yang lainnya termasuk Chloe dengan merusak jepit rambut pemberian Bu Ida itu. Terlihat Jordan kasihan melihat Feli diperlakukan seperti itu, namun dia tak bertindak apapun. Feli yang menyadari Chloe sudah berubah berusaha untuk berbicara dengannya, namun sahabatnya itu memintanya untuk melupakan masa lalu di antara mereka dan tak usah dekat-dekat dengannya. Hal itu Chloe lakukan karena dia tak mahu jika ada yang tahu bahwa dia anak bekas panti asuhan. Malam harinya di panti sambil menyiapkan masakan, Feli menceritakan pada Bu Ida mengenai semua kejadian di sekolah termasuk tingkah Raga yang sombong dan Chloe yang menurutnya sudah benar-benar berubah. Mendengar itu semua, Bu Ida meminta Feli untuk selalu berpikir positif pada mereka. Singkat cerita, Feli dibuat penasaran karena Bu Ida memasak makanan yang tak seperti biasanya. Bu Ida pun menjelaskan bahwa sebenarnya akan ada tamu spesial yang akan datang ke panti ini. Dan Feli menjadi terkejut karena tamu yang dimaksud oleh Bu Ida itu ternyata adalah Pak Johan yang berencana untuk mengadopsinya. Kejutannya tak hanya di situ, Pak Johan juga memperkenalkan keempat anak laki-lakinya yang ternyata itu adalah Raga, Jordan, Helga, dan Naviro. Feli dan mereka berempat apalagi Raga sangat syok mengetahui fakta bahwa mereka akan menjadi saudara.